Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua, akhirnya muncul ke depan publik setelah berminggu-minggu lamanya dia menghilang di telan bumi. Dan kemunculan Tifa ini sedikit fenomenal dan mengagetkan, karena dia langsung mengatakan bahwa Tifa katanya punya bukti yang sangat pamungkas untuk menghadapi Pak Jokowi nantinya di persidangan. Tapi sayangnya nih ya, kuasa hukum Tifa sendiri yakni Refli Harun justru membantah bukti yang katanya pamungkas dari Tifa. Karena Refli Harun memberi pesan kalau bukti itu harus konkret dan absolut, jangan yang debatable. Sedangkan bukti Tifa masih debatable, teman-teman. Nanti kita simak kira-kira buktinya apa ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Roy Suryo lagi-lagi terlihat murung, terlihat pucat ketika para kuasa hukumnya konferensi pers di Polda Metro Jaya, dan terlihat Ahmad Khosinudin sedikit marah, sedikit ngamuk di Polda Metro Jaya. Waduh, kira-kira kenapa ya? Nah, terakhir kita juga akan menyaksikan bagaimana debat panas kembali terjadi antara Roy Suryo melawan Andi Aswan. Bahkan Roy Suryo di akhir sesi dia sedikit dilarang oleh host TV untuk membawa sebuah benda yang mungkin bisa membahayakan gitu. Kira-kira apa ya? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Perbedaan antara foto yang ada di ijazah dengan foto yang foto-fotonya Joko Widodo itu ternyata berbeda 92,37%. Terkait dengan kacamata. Ini soal kacamata ini udah dari dulu setahun yang lalu, ya. Kacamata itu, ya apalagi kalau kacamata itu bentuknya seperti yang ada pada foto ijazah Joko Widodo, itu udah pasti kacamata koreksi refraksi. Artinya yang bersangkutan itu tidak menggunakan kacamata sekedar untuk gaya-gayaan, tetapi memang benar-benar mengalami gangguan refraksi akibat adanya kerusakan pada lensa mata yang bersangkutan. Sehingga dia tidak mampu untuk memandang jauh dengan jelas, ya, yang namanya miopia, atau memandang dengan dekat, ya, membaca atau bagaimana, itu namanya hipermetrop, atau gangguannya jauh dan dekat namanya presbiop, yang biasanya suka terjadi pada orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Nah, jadi kalau seseorang di masa dewasa muda itu waktu kita kuliah, ya, itu sudah mengalami kerusakan lensa, mengalami gangguan refraksi, dan kemudian dia harus pakai kacamata, artinya ini refraksinya tipe miop, ya. Artinya dia akan secara konsisten menggunakan kacamata itu dalam segala any condition. Serius? Mau dia kuliah, mau dia lagi jalan, mau dia lagi naik motor. Serius? Dan sebagainya. Nah, karena itu nggak mungkin kemudian hanya gara-gara pecah lalu kemudian tidak mampu membeli kacamata, maka Joko Widodo lalu bebas tidak pakai kacamata sampai tua. Itu nggak bisa, sungguh tidak bisa. Nah, makanya alasan pecah dan tidak mampu membeli itu sangat tidak masuk akal. Apalagi sejak tahun 2005 ketika dia maju wali kota, kita udah tahu, ya, framingnya adalah dia adalah pengusaha mebel lokal yang cukup berhasil, kan gitu. Masa tidak sih pengusaha mebel yang cukup berhasil tidak mampu untuk membeli kacamata ganti? Dan bukankah selama ini kita juga tahu banyak beredar foto-foto yang orang sebut itu Joko Widodo sebagai seorang pengusaha, kemudian pakai kacamata loh masih, tapi begitu dia jadi wali kota, begitu dia jadi gubernur, apalagi jadi presiden, sama sekali tidak pernah satu kali pun dia menggunakan kacamata. Kacamata. Saya langsung teringat dengan sebuah video yang viral di TikTok. Intinya kacamata, mama udahlah. Nah, sekarang kita dengarkan apa kata Refli Harun mengenai isu kacamata Pak Jokowi. Kita dengarkan dengan seksama, ya. Itu nggak bisa, itu spekulatif itu, karena itu kan nanti telinga ya, itu. Karena saya almarhumah kakak perempuan saya dulu pernah berkacamata dan kemudian tidak pernah berkacamata lagi, walaupun memang itu bisa, ya, Bang. Ya saya nggak tahu, tapi dia pernah begitu. Jadi, tapi memang tidak tinggi plusnya. Tapi maksud saya jangan kita berkutat pada hal-hal yang spekulatif. Misalnya dulu kacamata sekarang enggak. Tapi kalau misalnya yang absolut saja. Ya, saya setuju itu. Saya udah pernah bandingkan itu jarak mata. Ya. Nah, dengerin tuh Refli Harun, Tifa. Jangan
berkutat pada hal-hal yang spekulatif. Dan faktanya lagi teman-teman ya, istri saya itu minus matanya. Dan kalau dia keluar jauh itu pasti pakai softland kan, pakai softland atau kalau nggak pakai kacamata. Tapi kalau dia beraktivitas di rumah itu dia jarang banget pakai kacamata karena katanya mengganggu, nggak nyaman. Dan kalau dia bepergian mungkin nggak jauh dari rumah, ya dia nggak pakai kacamata juga. Nah ini sejalan dengan apa yang dikatakan Refli Harun, karena kakak dia sendiri dulunya berkacamata tapi akhirnya tidak lagi berkacamata. Nah ini kacamata memang sangat spekulatif. Jadi kau Tifa, bikinlah bukti-bukti yang konkret, yang absolut, jangan spekulatif. Tuh dengerin Refli Harun tadi tuh, bener tuh kata dia. Ya saudara Joko Widodo masih ngotot ingin memenjarakan anak bangsa, ingin membuat orang itu jera, membuat penelitian tentang ijazahnya yang kemudian disimpulkan palsu itu sebagai sebuah tindak pidana. Silahkan saja, tetapi prosedurnya harus diikuti. Artinya apa? Polisi harus membuat LP yang baru. Jokowi harus datang lagi ke Polda. Semua saksi harus diperiksa ulang. Semua ahli harus diperiksa ulang. Dan kita tentu akan meminta ulang untuk dilakukan gelar perkara khusus. Dan yang paling penting yang kita minta dan sampai hari ini belum pernah dilakukan, yakni uji laboratorium forensik secara independen, di mana kami juga bisa mengakses proses itu. Karena hari ini gelapnya proses uji lab itu membuat apa yang dilakukan dalam penyidikan ini menjadi tidak kredibel dan tidak akuntabel. Selanjutnya, bahwa sebaiknya saudara Joko Widodo ketimbang keliling ke seluruh Indonesia untuk kampanye soal PSI, lebih baik menunjukkan ijazahnya. Jarod Saiful Hajat mengatakan demikian. Megawati Soekarno Putri sebelumnya juga sudah menyatakan demikian. Pak Yusuf Kalla juga sudah menyampaikan demikian. Bahkan saudara Joko Widodo kalau masih punya malu, seharusnya dia malu semalu-malunya. Karena apa? Ada Asrul Sani yang memberikan contoh secara praktis. Di mana Hakim MK Asrul Sani ketika didera isu ijazah palsu, dia tunjukkan ijazahnya, perkara selesai. Tapi keren juga tadi ya. Malu semalu-malunya. Udin ngomong kayak mau nyanyi ya kan. Aduh, Udin sedunia. Katanya lab 4-nya gelap, harus diuji lab 4 independen. Aduh Udin, apakah kau tidak mengikuti konferensi pers dari Polda Metro? Kalau Polda Metro sudah bersurat ke beberapa lembaga untuk melakukan uji forensik kepada ijazah Pak Jokowi, tapi jawaban dari lembaga-lembaga itu ya mereka tidak punya alatnya, alias alat mereka terbatas, belum bisa melakukan uji forensik seperti yang dilakukan Polda Metro, utamanya kepada kertas ijazah atau mengukur kapan kertasnya dibuat, kapan tintanya dibuat. Itu lembaga-lembaga negara itu belum punya. Dan ijazah Jokowi ini sudah 2 kali dilapor Udin. Gelapnya di mana coba? Dan pembandingnya itu ijazah yang sama keluaran tahun 85 dan itu identik Udin. Aduh Udin sedunia ini suka ngawur ya kan, suka ngaco dia. Katanya lakukan penyelidikan ulang, pemeriksaan saksi ulang. Aduh lama lagi. Berarti ya yang mau kasus ini lama itu bukan Pak Jokowi tapi kalian. Karena kasus ini sudah mau sudah P21 tapi kalian menolak P21-nya. Aduh, jadi jangan tuduh-tuduh Pak Jokowi kalau beliaulah yang mau kasus ini lama. Enggak, justru Pak Jokowi mau kasus ini cepat disidangkan gitu, biar ada ketetapan hukum yang jelas. Ini negara hukum Udin, bukan negara omon-omon gitu ya kan. Aduh Udin, kami selaku pihak yang berkepentingan, apalagi Udin, Roy Suryo dan kawan-kawan sampai hari ini tidak mendapatkan satupun informasi atau setidaknya dikirimkan surat perkembangan penanganan hasil penyidikan atau perkara ini tentang update-nya seperti apa. Karena itu kami menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada surat dari kejaksaan yang ditujukan langsung kepada kami atau setidaknya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang materi muatannya dikutip dan kemudian diterbitkan informasi itu ditujukan kepada kami tentang perkara ini. Sehingga kami tegaskan tidak ada atau belum ada satupun dokumen dari kejaksaan yang ditujukan kepada kami, termasuk kepada Polda, yang harusnya Polda juga punya kewajiban untuk meneruskan kepada kami tentang berkas perkara ini P21. Sekali lagi, belum ada berkas perkara yang dinyatakan
secara Senyum eksplisit dong, Roy. oleh pihak kejaksaan, Pucat baik mulu secara perasaan. langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami tentang perkara ini. Selanjutnya justru kami membaca ada narasi lain, yakni tendensi kepentingan Saudara Joko Widodo selaku pelapor yang mengintervensi kasus ini, sehingga kasus ini dipaksakan untuk tahap P21, padahal secara prosedur telah banyak kritikan yang disampaikan kepada institusi penegakan hukum terkait penanganan kasus ini. Sampai terakhir kami kembali menegaskan, Apa tuh? sejatinya objek perkara ini sudah tidak ada, tidak relevan dilakukan penyelidikan atau penyidikan lanjutan. Karena apa? Karena pemberian restoratif justice kepada 3 tersangka sebelumnya, baik terhadap DHL, juga terhadap ES, dan yang terakhir terhadap RHS, itu menjadi penutup perkara ini, karena penghentian perkara yang di ujungnya dikeluarkan surat SP3 itu berarti penghentian perkaranya, penyidikan atas peristiwanya. Waduh Udin penghentian perkara gini Udin. Kau tuh jangan banyak bacot di depan kamera, jangan. Apalagi di dekat mic, jangan banyak bacot. Kalau memang menurut kalian ini cacat prosedur, ini tidak sesuai dengan semestinya, ini melanggar aturan, ya udah pra-peradilan, lawan tuh polisi di pra-peradilan. Kalau polisi itu salah, buktikan. Jangan cuma omon-omon, jangan cuma congor kau yang kesana kemari, jangan. Nanti kau itu bukan mirip-mirip tapi lebih dari Roy Suryo. Jangan kau itu pengacara Udin, jadi harus berwibawa. Lakukan langkah hukum yang jelas dan pasti untuk mengamputasi kasus ini. Jangan mengamputasi melalui omon-omon. Jangan Udin, jangan. Kau itu harus meninggikan harkat dan martabat kau Udin selaku pengacara. Aduh Udin, jangan ikut congornya ini nih, jangan. Melihat dari statementnya Polda sendiri, kalau ini P21 tersangka dan barang bukti akan segera diserahkan kejaksaan, nanti akan sedang berkoordinasi untuk diserahkan, nantinya akan masuk ke persidangan, nantinya juga akan ada 2 kemungkinan nih. Mas Roy dinyatakan bersalah atau Mas Roy dinyatakan bebas. Jika Mas Roy dinyatakan bebas, ini tentunya tamparan keras untuk Pak Jokowi. Ya, benar. Saya tidak mau andai untuk bicara itu. Yang kita lihat bagaimana nanti itu di pengadilan seperti apa. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ya kita akan bebas untuk itu hak mereka. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata kewarasan kita, ya, dengan barang bukti yang begitu banyak, dengan juga adalah saksi-saksi yang begitu juga banyak, tipis kemungkinan bahwa mereka itu akan bebas untuk itu. Nah, tipisnya itu di mana? Bisa di-challenge, itu nanti di pengadilan kita lihat seperti apa. Karena sampai sekarang kita juga tidak tahu apakah mereka punya barang bukti untuk itu. Karena yang selalu dibawa selembar ijazah yang itu juga scan pula, ya, yang dikatakan itu palsu 99,9%. Ya, berarti mana dikatakan hal itu kalau mereka mengatakan bahwa itu palsu. Sedangkan mereka tidak mempunyai ijazah asli Pak Jokowi, kok dia mengatakan itu? Berarti nanti akan dibuka di persidangan. Dibuka di persidangan. Deskripsinya pegang kalau saya, asli. Mas Roy, kalau beberapa waktu lalu Kombes Budi sempat menyebutkan akan ada surprise. Menurut Anda ini surprise-nya? Enggak, kalau ini bukan surprise, kemana tuh door prize gitu. Door prize. Jadi door prize biasanya bagus dong. Makanya di ujung acara yang lain tiba-tiba dikasih bonus, itu namanya door prize kemarin tuh. Jelas betul kemarin tuh tidak proper. Saya menyayangkan banget ya Polda Metro yang punya kekuatan data, kekuatan sumber daya, pengumuman P21 dan tidak ada kata P21 resmi dari Nah, mungkin benar seperti apa yang disampaikan Bang Andi, masih menunggu dari kejaksaan untuk mengeluarkan statement kejaksaannya harus jelas, jangan kejaksaannya kemudian tidak juga jelas. Makanya kita tunggulah, nggak usah kemudian. Jadi Anda menduganya apa dong yang terjadi di sini? Ya kemarin tuh ngaco aja, ngawur aja. Kenapa ngaco? Sama katanya. Ada satu, enggak, kalau saya duganya malah lain. Ini test the water, justru malah bikin pressure kepada kejaksaan untuk supaya segera P21 gara-gara ada yang ngamuk nih loh. Padahal sebenarnya belum P21. Belum. Itu maksud Anda? Belum, karena sepakat, apalagi sudah lewat. Tidak sepakat. Pressure begitu? Iya, sudah sepakat. Udah. Kejaksaan Agung, jaksa itu tidak Kejati ya, itu tidak ada pressure. Dia sudah mengatakan kok. Nah, nggak ada Kejati. Tidak ada pressure, tidak ada intervensi untuk bicara itu. Lalu kenapa nggak dari kejaksaan langsung secepatnya ngomong P21? Jadi Cynthia, yang lucu buat saya, ya mereka datang
ke Jati, mereka datang ke Jagung. Loh, ya, Karena kan kita status Itu hukum yang adalah jelas. itu salah satu, apakah itu bukan intervensi? Sama Apakah sekali kita bukan. datang ke Jagung atau kita datang ke Jati? Tidak ada sama sekali Betul. ya. Yang Karena intervensi kita itu itu loh, menyerahkan kawannya dia tuh, semuanya intervensi. kepada Nih Polda buka Metro Jaya berkas dan katanya Kejati itu untuk, intervensi. lanjut Andi Hasanto juga itu. program itu. Apalagi bukan Jadi avokat. kalau kita lihat di Avokat- sini, apa avokat yang dilakukan oleh mereka ini itu desperate, Mbak. Desperate. Ya, Satu lagi, mereka ini desperate karena sudah tidak mempunyai jalan lagi untuk Aduh. keluar. Dengan Oke. adanya P21 ini ibaratnya Oke. bom atom di Hiroshima. Oke, singkat saja, Ya. Mukanya Mas langsung Roy. pucat Kalau si Roy, dibilang ya kan? desperate, kuasa hukum Anda akan melakukan apa? Singkat saja. Sama satu sekali kalimat. nggak desperate. Dan mereka juga katanya mereka kemarin ngancam mau melakukan demo, mau Aduh, bakar-bakaran. nggak boleh ini, bawa ini, nggak boleh. Maka daripada nggak boleh, dikasih bunga aja. Untuk Bang Nggak Andi. boleh Roy. Waduh, ada bunga segala. Nggak ada desperate. Baik. Kita sikapi Baik, kita dengan masih bunga, nantikan, kita sikapi dengan baik. Kita masih nantikan nanti mungkin pernyataan resmi baik dari pihak Kejati DKI ataupun dari Polda Metro Jaya terkait P21 secara resminya akan seperti apa. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Bang Andi, selamat sore. Lain kali nggak boleh bawa ini ya, matches Nah, ya, lain nggak kali boleh. jangan. Terima kasih. Jangan bom mancis, suka-suka kau tuh. P21 telah viral di mana-mana ya Mas Roy ya. Dan berita yang viral terkait P21 itu karena diumumkan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya hari kemarin. Kami sudah mengamati secara seksama, itu hanya dalam kurung waktu 1 menit lebih ya Mas Roy ya. Malah kurang, 57 detik. Ya, 57 detik Dirkrimum menyampaikan informasi itu kepada awak media. Dan ada 2 substansi yang beliau sampaikan. Substansi yang pertama adalah penyidik tidak lagi perlu melengkapi berkas perkara berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Dan yang kedua adalah Polda Metro Jaya segera menyiapkan agenda untuk segera melakukan koordinasi penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam pernyataan pers yang disampaikan Dirkrimum kemarin, tidak ada satupun kalimat yang eksplisit dari Dirkrimum bahwa berkas perkara atas nama para pejuang kami, Mas Roy dan Bu Tifa, itu sudah dinyatakan P21. Ya, sehingga informasi kemarin menurut kami itu belum mewakili satu informasi yang komprehensif terkait dengan status berkas perkara. Asik, Kenapa menghibur diri, kami menghibur diri berpendapat dulu. seperti itu, rekan-rekan media? Perlu kita ingat bahwa ini perkara mantan presiden. Dan dari sisi hukum pidana, ini kualifikasi deliknya adalah kualifikasi delik propria. Yaitu yang melaporkan adalah mantan presiden dan yang dilaporkan ini adalah mantan menteri. Jadi orang dengan posisi yang luar biasa di Republik ini saling berhadapan dengan proses hukum, kok bisa pengumuman P21 oleh Dirkrimum belum memberikan kejelasan status berkas perkara ini. Jadi kami menganggap bahwa pengumuman yang disampaikan Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum. Iya. Hibur Pertama, terus Roy Suryo, hibur. Berkas perkara dinyatakan P21 adalah basisnya P21 dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Aduh, suka menghibur diri emang Ya orang-orang diberikan ini. difasilitasi untuk ditemukan semua pihak. Nah, Dan itu terbuka untuk publik misalnya. Iya, gitu. iya. Ya, jadi yang kita buktikan adalah dugaan ijazah tadi palsu atau Ya. tidak. ya. Ya, kalau memang ditemukan itu palsu, langkah selanjutnya ya kalau memang akan dipaksakan persidangan, berarti nanti diberikan pada jaksa untuk melakukan deponering. Ya. Ya karena kita tetap ya kata menghormati beliau sebagai pernah jadi presiden Deponering. ke-7 kan. Ya. Nah, tapi proses politik kita serahkan DPR atau MPR sih. Ya seperti itu. Tapi nggak palsu kok Pak katanya. Ya. Nggak ada. Oh kalau Bukan nggak, cuma palsu, nggak ada kata Bonatu Pak. berarti nanti tim TGPF itu bukan mencari dugaan ijazah palsu atau asli, Mencari. tapi dugaan ijazah ada atau tidak ada ya. Nah, Lah, Berarti ada 4 tim nanti. betul. konyol emang ini, Satu mencari konyol emang palsu, orang-orang ini. satu mencari tidak yang asli, Asli, yang satu belum mencari sudah ada, dan satu mencari tidak Tidak ada. ada. Ya. Memang Jadi- itu kalau kata-kata Petro itu ada, tapi belum. tidak. Belum, tapi ada. Jadi mudah-mudahan sebelum tahun 2029 atau pemilu berikutnya persoalan dugaan ijazah palsu sudah ada kepastian hukumnya seperti itu. Lama banget. Katanya akhir April, katanya dulu akhir
Maret, akhir Mei, wah mundur lagi Pak. Makanya saya setelah saya baca semuanya, hukum acara pidana yang lama, hukum acara pidana yang baru, KUHP lama, KUHP baru, terus tuh? peraturan kepolisian 48 tahun 2021, peraturan Jaksa Agung RI juga saya baca. Nah, ternyata masyarakat se-Indonesia harus tahu bahwa berkas perkara yang sudah diserahkan tahap pertama dari penyidik kepada jaksa itu maksimal hanya 3 kali. Nah, nggak bisa seenaknya. Karena begini, melebihi 14 hari saja, itu yang dilakukan oleh penyidik kepada hasil penelitian jaksa, itu dianggap berkas perkara tidak sah. Nah ini mudah-mudahan jaksa bisa menegakkan peraturan jaksa seperti ini sehingga tidak ada yang main-main. Karena apa? Akibat dari hal-hal yang dibiarkan berlarut-larut tidak dihormati ini, itu adalah dalam hal wajib lapor. Wajib lapor habis Pak, kertasnya Pak. Wajib lapor ketentuan berapa hari. Nah, saya berharap ada peraturan kepolisian yang bisa melihat bentar lagi, peraturan Jaksa Agung. Sabar, bentar lagi. Dan hukum acara pidana. Kalau berkas perkara tadi penelitian 14 hari, penyidik melengkapi petunjuk jaksa dan jaksa 7 hari meneliti berkas yang dikirim oleh Polri, berarti 14 kali 3 itu ada 42 hari. Aduh Roy, katanya ijazah Pak Jokowi itu tidak ada berdasarkan penelitian ataupun buku dari Bonatua. Aduh, gimana Bonatua mau melihat ijazah Pak Jokowi? Orang dia datangnya ke KPU, orang dia datangnya kemana dia datangnya? Ha? Kalau mau lihat ijazah Pak Jokowi, datang ke Pak Jokowi atau datang ke Polda Metro. Ijazah Pak Jokowi sekarang lagi disita Polda Metro dan Roy Suryo dan kawan-kawannya juga sudah melihat ijazah Pak Jokowi di Polda Metro secara fisik, dan waktu itu beberapa dari mereka, utamanya kuasa hukumnya, mengakui kalau ada emboss, ada watermark yang mereka lihat. Jadi aduh udahlah, kalian ini kan sudah melihat fisik ijazah Pak Jokowi ketika gelar perkara khusus dan beberapa fotokopi ijazah yang didapatkan Bonatua dari KPU. Apakah informasi di dalam ijazah itu utamanya mengenai nama, mengenai nomor dan lain sebagainya beda atau sama? Kalau itu sama semua isinya, substansinya sama, ukuran kertasnya doang yang beda, ya berarti ijazahnya ada, fisik yang difotokopi itu ada. Ngapain sih orang-orang ini sibuk banget gitu loh. Aduh, makin gak jelas. Ditambah lagi Ugroseno, mantan Wakapolri loh. Mantan Wakapolri ikut mulu sama Roy Suryo, ikut dengan gaya-gayanya buka baju, ikut. Aduh, gak banget gitu. Wibawa kau sebagai mantan Wakapolri itu mana? Dan mungkin kalian harus ingat juga, Ugroseno ini jadi Wakapolri ketika zamannya siapa? Ketika partai siapa yang berkuasa? Siapa kira-kira? Siapa yang mengangkat dia atau mengusulkan dia jadi Wakapolri waktu itu? Siapa kira-kira? Kalau kalian sudah dapat clue-clue itu, ya coba tarik benang merahnya. Kira-kira yang membantu Roy Suryo CS ini siapa? Ya itu mungkin bisa kita tracking dari situ, dan tidak ada salahnya kalau kita nge-track seperti itu. Itu kan hanya analisis, hanya praduga tak bersalah. Jadi santai aja gitu loh. Tapi tadi Tifa menarik banget ya. Lagi-lagi lagi-lagi membahas soal kacamata Pak Jokowi. Aduh, udahlah, mama kacamata, mama udahlah. Aduh, lagu lama. Dan Refli Harun tidak suka dan tidak senang dengan bukti-bukti konkret yang katanya konkret gitu ya kan, yang membahas soal kacamata. Karena itu masih debatable, karena keluarga Refli Harun ada yang seperti itu. Dulunya berkacamata, sekarang tidak, melepas sepenuhnya. Ini kan fakta kehidupan yang mungkin sulit dibantah oleh Tifa. Dan dia mengklaim Pak Jokowi punya gangguan dan segala macam penglihatan, tapi belum memeriksa mata Pak Jokowi. Kau itu dokter apa Tifa? Kau dokter apa? Yang bisa mendiagnosis mata seseorang ada masalah atau tidak? Itu ya dokter spesialis mata, bukan kau. Apalagi kau ini dokter tapi nggak praktek. Ilmu kau itu, aduh udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.